Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus kembali menjadi sorotan publik setelah kediaman Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Kramat Tela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mendapat pengamanan dari personel Tentara Nasional Indonesia. Pengamanan tersebut terlihat pada Rabu, 8 Juli 2026. Momen itu bertepatan dengan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polri di sebuah restoran dan tempat penukaran uang atau money changer di kawasan Cipete Raya, Jakarta Selatan. Selain dua lokasi tersebut, polisi juga menggeledah 10 lokasi lain di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sementara di Bogor, penyidik menyita uang dan emas yang nilainya disebut mencapai ratusan miliar rupiah. Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas membenarkan adanya pengamanan di rumah Jampitsus. Menurutnya, penempatan personel dilakukan atas permintaan resmi Kejaksaan Agung dan telah melalui mekanisme koordinasi yang berlaku. Di tengah perhatian publik terhadap sosok Jampitsus, muncul pertanyaan mengenai tugas dan kewenangan jabatan tersebut. Jampitsus merupakan unsur pembantu pimpinan yang membantu Jaksa Agung dalam menjalankan fungsi dan kewenangan kejaksaan di bidang tindak pidana khusus. Kedudukan Jampitsus diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 yang telah diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024. Dalam struktur organisasi Kejaksaan Agung, Jampitsus bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Jampitsus memiliki tugas menangani berbagai perkara tindak pidana khusus yang menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Di antaranya adalah perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ruang lingkup kewenangannya sangat luas. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan tambahan, penghentian penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Jampitsus juga memiliki kewenangan mengajukan upaya hukum, melakukan eksaminasi terhadap surat dakwaan maupun putusan pengadilan, mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat, hingga melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti. Dalam bidang tindak pidana korupsi, Jampitsus juga memiliki dasar hukum untuk melakukan penyidikan. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Jampitsus menangani sejumlah perkara korupsi berskala besar yang menyita perhatian publik. Salah satunya adalah perkara tata niaga timah di PT Timah dengan nilai kerugian negara yang disebut mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Selain itu, terdapat perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang disebut menimbulkan kerugian lebih dari 285 triliun rupiah. Jampitsus juga menangani perkara investasi PT Asabri, kasus PT Asuransi Jiwasraya, fasilitas ekspor CPO, perkara PT Duta Palma Group, pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia, hingga korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Perkara lain yang juga ditangani antara lain dugaan korupsi impor besi dan baja paduan, importasi tekstil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek, hingga dugaan korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. Sebelumnya, Febri Adriansyah menyampaikan bahwa penanganan perkara-perkara besar tersebut difokuskan pada kasus yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, perekonomian negara, tata kelola sumber daya alam, lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus diarahkan pada perkara yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak dan kepentingan negara. Dengan kewenangan yang luas serta penanganan berbagai perkara korupsi bernilai besar, posisi Jampitsus menjadi salah satu elemen penting dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.